Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Alim, NIM 120218038 dari SI 4206. Di sini saya akan memenuhi tugas baca framework Scrum di mata kuliah RPL. Nah, untuk framework Scrum, apa itu framework Scrum? Merupakan suatu perangkat kerja sederhana yang banyak digunakan untuk pengembangan produk yang kompleks. Dalam Scrum, pengembangan software difokuskan kepada iterasi di mana di setiap iterasi terdapat value yang dapat diberikan kepada customer. Framework ini tidak mengharuskan analisa kebutuhan dari seluruh sistem ditetapkan di awal, sehingga memungkinkan untuk produk terus-menerus dikembangkan. Scrum juga memungkinkan adaptasi pada perubahan kebutuhan di tengah-tengah pengembangan. Nah, di dalam Scrum itu terdapat beberapa peran, yaitu yang pertama itu ada Product Owner, yang merupakan pihak yang bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisa kebutuhan dari stakeholders. Product Owner juga bertanggung jawab pada product backlog. Nah, untuk Scrum Master merupakan pihak yang berperan untuk memastikan seluruh prosedur diikuti dan semua agenda berjalan lancar. Nah, untuk development team itu merupakan engineer yang bertugas dalam mengeksekusi sprint backlog. Nah, untuk adapun dalam Scrum terdapat beberapa kegiatan, yaitu yang pertama itu ada sprint planning yang merupakan waktu di mana Scrum tim bersama-sama menentukan tujuan itu sprint goalnya dan apa yang akan dikerjakan dalam satu sprint. Itu biasa disebut sprint backlog. Nah, dalam kegiatan ini, Product Owner bertugas dalam menjelaskan story yang ada pada produk backlog, dan development team bertugas dalam memecah story menjadi teks-teks kecil agar jelas lingkup dari story tersebut dan cara implementasinya. Nah, untuk yang kedua itu ada sprint review. Nah, untuk sprint review itu merupakan kegiatan yang diadakan di akhir sprint, di mana development team akan memaparkan dan mendemokan hasil yang telah mereka capai selama satu sprint. Product Owner dan stakeholder dapat memberikan feedback dari hasil yang dikerjakan oleh development team. Product Owner dan stakeholder juga berdiskusi untuk memperbaharui produk backlog dan menentukan definition of done dari step backlog. Lalu yang ketiga itu ada sprint retrospektif, yang merupakan kegiatan terakhir dalam satu sprint. Nah, untuk sprint retrospektif itu dilakukan setelah sprint review. Jika sprint review kegiatan dilakukan review terhadap hasil yang telah dikerjakan, sprint retrospektif terhadap kinerja dan performa tim selama satu sprint. Nah, untuk format dasar dalam sprint retrospektif yaitu berjalan dengan baik, done well, dan apa yang salah, when wrong, dan apa yang akan ditingkatkan, commit. Lalu yang keempat itu ada daily stand up. Daily stand up itu merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari selama masa sprint. Daily stand up memiliki batas waktu maksimal 15 menit. Dalam kegiatan ini, tim saling memberikan update mengenai progres yang dikerjakan. Format dasar dalam daily stand up adalah apa yang telah dikerjakan kemarin, kendala apa yang dihadapi, apa yang akan dikerjakan hari ini. Nah, untuk alur kerja dari Scrum adalah yang pertama itu Product Owner mendaftarkan story-story yang diurutkan secara prioritas yang dinamakan product backlog. Lalu yang kedua itu saat sprint planning, tim mengambil sebagian dari product backlog atas yang biasanya itu disebut dengan prioritas tinggi, itu untuk memecahkan menjadi teks-teks kecil dan menentukan cara mengimplementasikan atau mengeksekusinya. Lalu yang ketiga itu tim memiliki waktu tertentu yang dinamakan sprint dalam waktu 2-4 minggu untuk menyelesaikan sprint backlog. Nah, untuk setiap hari tim bertemu untuk menyampaikan progres yang biasa disebut itu daily stand up. Nah, untuk yang keempat itu di akhir sprint tim harus telah menyelesaikan sesuatu yang dapat menambahkan value ke produk. Sprint diakhiri dengan sprint review dan sprint retrospektif. Lalu untuk yang alur kerja yang kelima itu ada sprint berikutnya dimulai dengan keseluruhan alur kerja dilakukan kembali. Untuk referensinya itu dari Binus untuk pengenalan framework Scrum ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.